memang negara bermasalah, saudara, Turki ini. Dan inilah negara yang dikagumi oleh kalian kan. Si Felix Saw segala kan kagum sama Turki ini, saudara ya. Anies Baswedan, Anda semua ini kan. Orang-orang ke khilafah-khilafah ini kan dari zamannya Pajang, eh, Padang gitu ya, yang di Aceh, terus Tidore, Ternate, Demak. Kan ada kiblatnya ke Turki nih dari dulu sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara, kiblatnya kan ke Turki kalian itu kan. Ya kan? Nah, yang jelas Turki ini memang diazab, saudara. Ya, karena dia menghina, saudara. Ya, dia menghina. Ya, dengan apa, saudara? Dengan menjadikan Hagia Sophia itu dijadikan masjid. Seharusnya tidak perlu seperti itu, saudara. Ya, ketika Turki ini menjadikan Hagia Sophia jadi masjid tahun lalu, itu adalah hinaan. Ya, itu adalah suatu penghinaan, saudara. Ya, oh kalau gitu boleh dong kita berdusta, katanya Irena Handono kan, goblok, tolol, compong ini nenek satu ini ya, si nenek lonte ini satu ini. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat, itu tadi ya dusta tadi, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang-orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya saudara, kelar mereka semua saudara, lawan saya. Jumawa apa? Oh enggak, saya kan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya bersama dengan Tuhan Yesus, siapa lawanku? Ya kan? Orang Islam masuk ke Zoom saya langsung kejang-kejang, kejar-kejar, saudara ya. Bukan cuma tantrum, kejang-kejang, kejar-kejar, saudara, ceritan, saudara. Saudara. Wah, serem ya. Lagi deh harus ngomong apa lagi. Ya, 50.000 loh korbannya ya, dan naik nggak 33.000 lagi ya. Kita ganti dulu ya, 50.000 ya saudara ya. 50.000. 50.000 jiwa. Ngeri ya saudara. Ditinggal Turkinya saudara. Terus mereka protes ya. Ya. Terus yang unik lagi saudara, duta besarnya juga ditarik saudara ya, duta besar ya. Negara-negara menarik duta besarnya dari Turki. Ya. Turki menarik duta besar dari negara barat. Sebentar. Turki juga menarik duta-duta besarnya dari, nih, ini ya, lihat aja 24 Oktober ya. Turki akan usir 10 duta besar negara barat, saudara ya. Turki akan mengusir duta besarnya dari barat, saudara ya. Karena Belanda menarik duta besarnya ya, Belanda menarik duta besarnya dari Turki. Sudah ditarik ya saudara ya, Belanda tarik dubes ya. Turki segel kedutaan besar Belanda. Coba bayangin ya, orang-orang ini semua bermasalah dengan Turki ya dari dulu ya. Dari dulu Turki ini memang negara bermasalah ya. Dia selalu bermasalah dengan orang kafir saudara, si orang-orang Turki ini. Karena dia belagu ya, sok orangnya belagu. Si Erdogan ini memang belagu saudara ya. Kalah terus pemilu, tapi nggak pernah mundur dari presiden, saudara. Padahal kalah terus, curang dia, saudara ya. Jadi buat apa pemilu? Cuman buat ini aja, saudara ya. Cuma buat pura-pura saja. Edan nggak, saudara? Ini memang negara bermasalah, saudara, Turki ini. Dan inilah negara yang dikagumi oleh kalian kan. Si Felix Saw segala kan kagum sama Turki ini, saudara ya. Anies Baswedan, Anda semua ini kan orang-orang ke khilafah-khilafah ini kan dari zamannya Pajang Padang gitu ya, yang di Aceh, terus Tidore, Ternate, Demak, kan ada kiblatnya ke Turki nih dari dulu sampai hari ini.
Sampai hari ini saudara, kiblatnya kan ke Turki kalian itu kan. Ya kan? Nah, yang jelas Turki ini memang diazab saudara. Ya karena dia menghina saudara. Ya dia menghina. Ya, dengan apa saudara? Dengan menjadikan Hagia Sophia itu dijadikan masjid. Seharusnya tidak perlu seperti itu saudara. Ya, ketika Turki ini menjadikan Hagia Sophia jadi masjid tahun lalu, itu adalah hinaan. Ya, itu adalah suatu penghinaan saudara. Ya, karena bukan masalah gereja jadi masjidnya, tetapi niatannya itu adalah memang untuk menghina saudara. Niatannya itu. Nah, itulah azab. Itulah yang namanya azab saudara. Jangan ngomong bukan azab, itulah azab. Ya, sekarang Anda bisa ngomong orang ini diazab, orang itu diazab. Ketika Anda kasih tahu si Erdogan ini diazab, Anda kejang-kejang, tantrum Anda sebenarnya, orang-orang Islam ini. Anda nggak terima. Diazab saudara. Ya, diazab. Anda bisa ngatain Saifuddin diazab semua apa? Si Aceh diazab. Anda diazab ini namanya. Ya. Mau gimana lagi saudara ya? Karena itu sunnah Rasul. Ketika Anda disuruh ngerampok itu sunnah Rasul. Korup itu sunnah Rasul, yang penting buat dakwah. Edan nggak saudara? Edan saudara. Paulus berkata ya, Paulus ya ngomong dalam Roma 3 ayat 7 dan 8 saudara ya. Paulus ngomong dalam Roma 3 ayat 7 dan 8. Jelas sekali saudara. Roma 3 ayat 7 dan 8. Ya. Lihat. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku ya semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Oh, kalau gitu boleh dong kita berdusta, katanya Irena Handono kan. Goblok, tolol, compong ini nenek satu ini ya. Si nenek lonten satu ini. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat, itu tadi ya dusta tadi, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang-orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Orang-orang, ya ini ada dua artinya. Satu, orang-orang yang melakukan yang jahat supaya ada kebaikan, korupsi, ya bohong, berdusta, merampok demi dakwah, demi kebaikan, ya, demi siar Injil, itu harus dihukum, saudara. Nggak boleh. Kamu memberitakan kebenaran, kamu memberitakan kemuliaan Allah, kebenaran Allah, harus dengan cara yang benar. Ya, nggak boleh dengan dusta, nggak boleh. Ini jawabannya di ayat ke-8-nya. Ya. Yang kedua, orang yang memfitnah ya bahwa orang Kristen dibolehkan berdusta demi kebenaran, berdusta demi Injil, ya orang yang memfitnah itu harus dihukum. Makanya nggak heran, Irena Handono, Hani Kristian, kan suka ngutip ayat ini kan, Roma 3 ayat 7 kan. Lihat Anda, orang-orang Islam yang berani ngutip ayat ini lagi buat nyerang kekristenan, buat seakan-akan kita boleh berdusta. Lihat, ini anak mati, saudara. Jangan nggak percaya saya, saudara. Anakmu mati nanti. Ya, Irena Handono, Kainama, Hani Kristian, Stefan Indra, Meka Fitria, ya, Yudi Mulyana anaknya Down syndrome, ya, Agusta nanti kalau nggak bertobat juga anaknya mati nanti, saudara. Ya, kalau anaknya nanti Islam ya mati, kalau anaknya nggak jadi mualaf ya selamat. Tapi kalau dari istri yang satu ini dapat anak lagi ya mati, saudara, kalau yang Islam, karena nggak di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Ya, malah Anda mengingkari, itulah yang namanya menyangkal Yesus, menyangkal darah anak domba. Ya, wah itu ngeri, saudara ya. Dan itu adalah kerjaan iblis, memutarbalikan firman Tuhan, dispin sama orang-orang Islam ini. Hati-hati orang-orang Islam, kalian suka muter-muterin ayat Alkitab diputarbalikan ya. Kalian sudah tahu artinya nggak seperti itu, tapi kalian putarbalikan, hati-hati. Ya, lihat ya, azabnya itu nyata, azab, ini azab beneran, saudara. Ya, ini azab. Nabi ke-26 bersabda betapa saktinya Nabi ke-26 di bawah perlindungan Tuhan Yesus. Ya kan? Sampai saat ini ya Nabi ke-26 ini betapa saktinya. Sama seperti Elia ketika melawan nabi-nabi Baal. Satu melawan banyak sekali nabi-nabi palsu. Ya.
Lihat ya, betapa perkasanya Elia ini, saudara. Betapa perkasanya Nabi ke-26 ini melawan, saudara. Kelar mereka semua, saudara, lawan saya. Jumawa apa? Oh enggak, saya kan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa lawanku? Ya kan? Orang Islam masuk ke Zoom saya langsung kejang-kejang, kejar-kejar, saudara ya. Bukan cuma tantrum, kejang-kejang, kejar-kejar, ceritan, saudara. Saudara. Wah, serem ya. Oke, 14K yang like cuma 700, saya kutuk jadi kodok dalam tempurung celana dalam lunantaro. Ngeri, saudara ya. Ngeri. Nah, pertanyaannya, sudah nyawer belum, saudara? Mana saya cek. Sudah ada yang nyawer belum ini? Buntutnya sudah ada yang nyawer belum? Ini dukunya kalau belum disawer ini nggak seru, saudara ya. Dukunya ini harus disawer, saudara ya. Ini larang Valentine Kota Makassar diazab sama Allah. Iya, saudara. Anda hari raya kasih sayang dilarang, diazab sama Allah Makassar sekarang. Itu azab, saudara ya. Diazab ya. Gempa Turki seizin Tuhan agar manusia sadar ya dan bertobat. Supaya Turki sadar bertobat. Karena si Erdogan ini kejamnya minta ampun, saudara ya. Dan rakyat yang mendukungnya dia itu juga kejam-kejam, saudara ya. Ada rakyat yang mendukung dia, ya. Wah, ngeri ya, saudara ya. Waduh. Ini ada bilang asap dubur ngacengan. Aduh, apa nih, ngomong apa ini. Waduh. Ngeri, saudara ya. Wah. Oke, pertanyaan. Luar biasa, saudara ya. Oke, tes vokal dulu, Raja Uti. Nah. Tes suara asli, Pak. Oke, asli, jadi co-host ya. Siapa lagi nih? Tukang pijet dari Amerika, tes suara dulu. Aman, Pastor. Aman, oke. Lanjut. Siapa yang mau ngomong dulu nih? Wah, gantian dong ngomongnya nih. Pak Santi Hammer jadi co-host dulu ya. Pak Santi Hammer. Nah, ini yang Pak Paul nyebut itu apa, masjid yang di Istanbul itu, saya pernah pergi itu, masjid yang Hagia Sophia itu ya. Begitu saya masuk, di depan belakang sana tempat mimbar khotbah itu kan ada fotonya Yesus di pangku sama ibunya. Terus di ujung-ujung pilar-pilarnya di dalam itu tulisannya pakai Arab ya, itu Allahu Akbar, something like that. Terus saya tanya sama orang lokal sana, kenapa itu kok foto Yesus ada di sana? Oh, katanya dia ini pernah, ini dulunya gereja, jadi dijadiin masjid. Kesatu, kedua, waktu itu sempat gambaran Yesus di pangku ibunya itu ditutupin sama konkret sama semen, ditutup. Terus habis itu gempa besar yang pernah terjadi di Turki, tahu-tahu semen itu jatuh ambruk. Jadi sejak itu sampai sekarang ini masjid itu tetap ada gambarnya Yesus sama ya, Bunda Maria. Ya itu Pak, saya baru lihat fotonya, baru ingat namanya Hagia Sophia Mosque, itu di Istanbul saya rasa. Itu aja deh yang pengen saya tambahin tadi. Ngeri ya. Ngeri. Asap ya. Tsunami kan juga asap itu, tsunami. Indonesia nggak sadar-sadar, saudara ya. Indonesia nggak sadar-sadar. Serius, apa mau nunggu sampai hancur-hancuran? Ya, Raja Uti, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.